Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan Yesus adalah firman atau ruah, yang adalah suara itu sendiri yang telah menjadi manusia 100%. Lalu kenapa kemudian ruah yang menjadi 100% manusia masih menjadi penyampai firman? Katanya ruah itu sudah menjadi manusia dan ruah itu adalah firman, menjadi manusia 100%. Tapi faktanya di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu menerangkan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh engkau untuk aku katakan, aku sampaikan. Maksudnya engkau ya Allah, apa yang aku katakan, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Sama pernyataannya di dalam kitab Abang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Terus firman menjadi manusianya mana? Kalau dia masih menerima firman. Firman menjadi manusia 100%. Tapi setelah firman menjadi 100% manusia, kok masih menerima firman dari Tuhan? Ini yang membuat saya bingung. Kalau saya menggunakan akal saya menelaah ini. Lain cerita kalau saya imani aja. Itu loh Bang. Tolong dijelaskan secara mendetail. Firman itu apa? Firman sama dengan suara, firman sama dengan ruah menjadi manusia. Tapi kenapa masih menerima firman? Oke. Bang. Silakan. Oke, memang repot bro kalau membahasakan Tuhan itu seperti diri kita ini yang maha terbatas, jelas repot, pasti nggak akan mengerti. Dan jika memang ada Tuhan yang bisa dibahasakan seperti kita, ya saya akan sendiri akan angkat diri jadi Tuhan bro. Nah itu masalahnya. Ya. Kita lagi berbicara tentang Dia yang tidak terbatas, yang maha kuasa, ya, yang tidak terhingga. Jadi, bro, tentang firman ruah, ya, itu hanya pembahasaan, bro, agar kita mudah mengerti, ya. Firman itu hanya bahasa, ya. Jadi bukan berarti ketika ruah itu berbicara, ya. Seperti diri kita ini, ya, seperti saya berbicara, oh suara saya lain, kedengaran suara saya keluar dari badan saya. Nah itu kan pakai kacamata diri kita, bro. Nah sudah saya katakan di awal, membicarakan Tuhan tidak seperti itu, bro. Kita hanya membahasakan agar mudah dimengerti. Jadi bukan berarti ketika roh itu berfirman, bukan berarti ada roh itu di dalam dirinya banyak firman atau bagaimana? Ya bukan begitu, bro. Ya kan? Jadi kita hanya bisa kita membahasakan untuk mudah mengerti dan dipahami, bro. Untuk kita manusia mengerti. Tapi kalau kita mau lebih ke dalam lagi, nggak sanggup. Ya bukan saya mau berlindung ke situ ya. Tapi memang tidak ada manusia yang bisa mengukur pekerjaan Tuhan, nggak ada, bro. Kalau ada Tuhan yang pekerjaannya bisa diukur, ya apa bedanya dengan kita, bro? Ya kan? Tapi yang pasti, ya, firman, ruah yang kami imani, firman yang kami imani, yang menjadi daging itu adalah Dia yang kekal, sang kekekalan yang nampak di dalam wujud. Itu yang kami imani, bro. Lalu, bro, tadi lanjut lah, nyenggol sedikit. Ketika Dia sudah menjadi daging, kenapa masih menerima firman? Kenapa masih ada roh lagi? Jadi, bro, itulah hebatnya Tuhan, bro. Jadi kita ini berbicara tentang Tuhan, bro. Kalau Tuhan, Dia seumpama ya, seandainya kalau ada Tuhan, seumpama 3 roti, diambil 2, sisa 1, itu bukan Tuhan, bro. Ya, jelas Dia terbatas berarti, ya kan? Jadi kalau berbicara Tuhan, bro, analogi Tuhan, seumpama 3 roti, diambil 2, tetap 3, bro. Atau seumpama ada 10 roti, diambil 5, tetap 10, bro. Nggak akan berkurang. Jadi membahasakan Tuhan, bro, sekali lagi jangan pakai diri kita ini.
yang tidak bisa melakukan apa-apa, jangan. Gagal pasti. Dan harus bro yakin juga, tahu juga, jika ada Tuhan yang begitu, yang seperti itu, yang bro bisa telusuri dengan nalar dan logika, saya yakin itu bukan Tuhan, bro. Sama seperti saya itu pasti. Nah, lalu tentang surah, kita buka lagi ya, bro. Kita bedah sedikit surah tadi. Surah 38 ya. Surah 38, surah 28 ayat 30 ya. Nah, di sini bro, ada kata sesungguhnya. Oke, kita lihat ya di dalam kata perkatanya ya. Nah, ini bro. Sesungguhnya aku ini menyatakan sesuatu keadaan yang real. Benar ini aku, benar. Sesungguhnya itu amin. Iya, ini benar aku. Nah, kalau bro mengatakan Allahnya tidak ada di balik pohon itu, artinya bukan sesungguhnya. Nyamar atau bohong, ya kan bisa begitu. Kalau bro menyangkali itu. Ya, jadi gini bro ya. Kita harus juga dalam ranah berdiskusi ya, bukan hanya bro. Buat kawan-kawan semua, untuk saya juga pribadi, kita mau berdiskusi, ya, kita harus sebelum kita mempertanyakan iman orang lain, kita harus punya bekal. Apa yang kita pertanyakan, bagaimana dengan saya? Harus pertanyakan balik terlebih dahulu ke kita. Baru kita bertanya ke orang. Supaya ketika kita ditanyakan balik, tidak gelabakan. Nah, kayak begini kan bro. Sesungguhnya aku. Benar ini aku. Benar ini aku. Siapa? Allah. Ana aku. Ana. Ilahu. Ya kan? Sesungguhnya ini anakku. Ilahu. Ya kan? Nah, kalau bro mengatakan itu bukan Allah. Ya, kalau bukan Allah. Lalu siapa? Apakah Allah berbohong? Lalu di sini ya bro. Gini ya, sebentar. Dipanggil di sebelah kanan lembah dari yang diberkahi tempat bawah pohon kayu. Tempat yang diberkahi bro. Nah, saya kasih contoh kayak gini ya bro. Ketika malaikat Tuhan, Malak Yod-Heh-Vaveh berseru kepada Abraham, itu tidak pakai pelindung loh bro. Tidak pakai tameng. Langsung dari langit. Ya. Abraham, jangan kau apakan anak itu. Nggak pakai tameng. Itu loh berbicara tentang kalau Tuhan Maha Kuasa. Dia mau membuktikan dirinya ada untuk mengidentifikasi supaya dia dikenali. Supaya orang bisa tahu dia ada. Ya, tidak perlu pakai tameng. Pasti manusia tidak akan melihat. Hanya suara yang bisa didengar. Itu pun kalau dia yang kehendaki. Nah, tapi kalau ini pakai tameng sebatang pohon bro. Coba bro bertanya dalam hati. Lalu dijelaskan dengan kata inna sesungguhnya. Benar ini aku. Nah kalau itu hanya sebatas suara. Ngapain pakai diberkahi yang sebatang pohon? Iya kan? Ini tameng sebatang pohon ini. Apakah Allah berlindung di balik pohon atau dia ada di dalam pohon? Ya. Nah pertanyaan saya kan mungkin nggak Allah yang katanya maha besar itu bisa ditudungi oleh pohon? Bisa diselubungi oleh pohon? Mungkin nggak? Oke, silakan bro. Baik. Jadi gini Bang Herdi, ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia mengaku sebagai Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga ketika datang pada bangsa Arab, dia juga menyampaikan wahyu dan menyatakan dirinya Allah. Abraham juga demikian. Musa juga demikian, Bang. Tapi yang perlu Anda pahami, mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika malaikat datang kepada para utusan, malaikat ini juga membacakan firman Tuhan dan mereka kudu wajib mengaku sebagai Tuhan. Contoh misalnya, Innani anallah, la ilaha illa ana. Malaikat berkata demikian kepada Nabi Musa. Apakah kemudian malaikat itu adalah Allah? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan itu kepada bangsa Arab, kepada kami umat Islam. Apakah kemudian beliau itu adalah Allah? Tidak.
Dia sedang menyampaikan firman. Ah, Bang Suma, asal comot aja, asal ngoceh aja. Apa pembuktian sederhananya? Jawab aja, lihat aja di dalam kitab Abang. Bible, Yohanes 10, nomor 34 sampai nomor 36. Apa yang Yesus katakan begitu di situ? Wahai Yahudi, orang-orang Yahudi, apakah kamu tidak melihat di dalam kitab Tauratmu bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Allah tidak bisa dibatalkan. Jadi malaikat diutus untuk menyampaikan firman, mereka mengaku Allah. Para nabi diutus untuk menyampaikan firman Allah, mereka mengaku Allah. Para rasul diutus menyampaikan firman Allah, mereka mengatakan, mereka mengaku Allah. Sehingga Yesus pun mengaku Allah, Alfa dan Omega. Sementara Yesus sedang membacakan firman Tuhan. Kalimat Allah yang ia sampaikan, bukan perkataan dari dirinya sendiri. Berdasarkan pengakuannya di dalam Yohanes 12, nomor 49. Aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan dan aku katakan. Valid itu beritanya. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga malaikat yang datang kepada para nabi. Itu loh Bang Handi. Jadi, Bang Herdi. Jadi, dalam pemahaman kami umat Islam, ketika kemudian saya menyeru kepada karyawan saya, maka saya menyeruhnya kepada orang yang ada di sekeliling saya. Orang yang ada di sekeliling saya menyampaikan kepada bawahannya mereka. Sampai ke bawah. Itu titah saya disampaikan seterusnya. Itu perkataan saya. Tetapi mereka yang menyampaikan perkataan saya, bukan saya. Tapi menyampaikan firman saya. Menyampaikan perkataan saya. Itu seperti itu proses pewahyuannya. Makanya, apapun tuduhan abangku ini, Al-Quran menjawabnya. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya, perlihatkan dirimu kepadaku. Allah kemudian mengatakan lantarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makan fasawfa tarani. Kamu tidak akan mampu melihatku. Ketika bukit itu masih tetap di tempatnya, barulah engkau bisa melihat aku. Tapi ternyata apa yang terbukti? Apa buktinya? Bukit itu hancur luluh. Musa pun pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ja'alah. Ya. Dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Itu jelas. Sa'iqa ini artinya bahwa Nabi Musa tidak mampu. Dia tidak mampu, dia malah pingsan. Dia tidak bisa untuk menatap Allah. Nggak bisa dia. Nah, jadi kalau misalnya dalam surah Al-Qasas, abang menjadikan acuan bahwa Allah datang kepada Musa, Musa kemudian melihat dan di situ ada wujud Allah. Oh, itu tidak. Itu bertentangan dengan pemahaman kami umat Islam. Kenapa? Al-Quran menerangkan ada prosesi di mana Nabi Musa minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepada aku. Ya, Rabbi arini anzur ilaika. Perlihatkan dirimu kepadaku. Tapi Allah katakan, lihat gunung itu. Kalau gunung itu mampu tetap berdiri kokoh, barulah kau bisa melihat aku. Allah memperlihatkan sedikit aja cahayanya. Gunung itu meleleh. Apalagi Musa. Nggak bisa. Nah, cuman dialognya, betul. Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Betul itu. Ya, itu bercakap-cakap langsung itu. Tapi bercakap-cakapnya tidak laksana makhluk dengan makhluk. Tapi percakapannya melalui pewahyuan. Tanpa perantaraan malaikat. Ada masa di mana Allah tanpa melalui perantaraan malaikat. Tapi kemudian Allah menyatakan diri dalam penglihatan Musa. Yang melihat cuma Musa. Yang merasakan cuma Musa. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW bermimpi kemudian menerima wahyu. Itu langsung tidak ada perantara. Ketika Nabi Muhammad SAW terangkat, lalu kemudian menerima perintah sholat, itu tidak ada perantara antara Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW langsung berhadapan. Nah, ini yang dikatakan pewahyuan tanpa ada unsur malaikat di dalamnya. Itu Bang.
Tapi cuman penglihatannya Nabi Muhammad SAW. Hanya dia yang merasakan. Hanya dia yang mengalami pernyataan-pernyataan Allah kepada diri Rasul Muhammad SAW. Pernyataan diri Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itulah yang disebut ilham. Itulah yang disebut wahyu di dalam Al-Quran. Jadi ketika sahabat saya mengatakan falamma ataha nudiya min syati, ya, lalu dikatakan kepadanya kami seru, ya, Musa ini dipanggil, kemudian dari pinggir lembah di sebelah di sebuah tempat yang suci, yang berkah, ya, dari sajarah, dari sebuah pohon. Lalu kemudian ayya Musa, wahai Musa, ini, nah itu, aku ini adalah Allah. Bukan berarti ada Allah di situ berbentuk apa, ada Allah di balik pohon. Oh, enggak begitu. Al-Quran itu tidak menjelaskan kayak begitu cara memahami Quran. Tidak begitu, Bang. Kenapa kami umat Islam, orang Yahudi juga itu tidak memahami bahwa Tuhan yang bisa menjadi makhluk. Jadi kalau Abang mengatakan Abraham, kemudian Musa, kemudian yang lain-lain, nabi-nabi yang diimani oleh orang Yahudi itu melihat Tuhannya dalam bentuk, itu salah, Bang. Orang Yahudi tidak memahami konsep itu. Yang mereka tahu, yang datang kepada Abraham di Kejadian 18 itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sama seperti pernyataan Yesus bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan, ya, tidak ada yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti itu, Bang Herdi. Makasih. Oke. Jadi cukup panjang juga ya, Bro. Gini ya, Bro. Bang, aku tambah dulu sedikit aja kok. Oke, monggo. Jadi begini Juma ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan si Juma ini. Dia bingung. Ya, betul, saya bingung. Ya. Tetapi si Juma ini tidak bingung. Firman itu menjadi buku, yaitu Al-Quran. Oke, ya. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua. Dan kami tidak menyembah buku loh ya. Paham itu ya? Iya. Dan kemudian. Silakan. Juma ini selalu berkata bingung tentang firman itu. Kenapa menjadi manusia? Dia lupa di ayat Bukan. Pertanyaan saya gini loh, kawan. Saya luruskan. Tunggu. Anda ingin membantu, tapi pertanyaan saya tolong diluruskan. Apa yang menjadi firman? Gitu loh. Apa yang menjadi manusia? Gitu. Anda mengatakan yang menjadi manusia adalah firman. Firman itu apa? Aduh. Itu loh, Bang Halu. Silakan. Bisa tidak aku itu dikasih waktu puncang lah. Saya luruskan. Firman itu apa? Yang menjadi manusia itu apa? Apa yang menjadi manusia? Mau kamu luruskan pun nanti. Kasih dulu saya waktu, oke? Nah, jadi kalau firman menurut orang Kristen, firman itu adalah perkataan atau kata atau kemahakuasaan Allah itu sendiri. Makanya kalau ada ngaku-ngaku firman itu namanya kata. Iya kan? Nah, atau jadi perkataan. Tenang dulu. Lanjut. Kemudian saya bisa menangkap kekurang pahaman saudara kita ini tentang firman. Mereka ingin mengkategorikannya firman adalah kata atau perkataan. Itu terangkan itu. Nggak usah melebar. Firman adalah kata atau perkataan. Nah, terus kenapa menjadi manusia? Kenapa perkataan ini disembah? Padahal saya minta. Apakah Bapak itu perkataan? Apakah pencipta langit dan bumi ini perkataan? Ya, coba. Saya waktu 1 menit loh. Oke, silakan. Aduh, dengerin. Udah sampai mana tadi? Nah, yang kurang dipahami oleh saudara kita si Juma ini tentang firman. Saya kasih contoh. Iya. Buat nenekmu kiper lintar. Kan tengok udah mulai dua orang. Biar. Silakan. Firman adalah perkataan. Silakan. Ketika firman ini mengatakan jadilah batu, oke? Kemudian yang ada di dalam pikiran saudara kita Juma ini pasti berpikiran firman sudah menjadi batu. Makanya ini sudah pernah saya bahas dengan Muslim. Lah kan diterangkan itu firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu telah menjadi apa?
Diam dulu, aduh, gimana? Udah, lanjutlah Bang Malik. Kalau mereka ini terguncang sama saya, lanjut aja Bang Malik. Enggak. Kalau Anda ingin membantu, ya harus punya kapasitas dong. Kalau cuma modal ngoceh, pantat ayam juga bisa. Ya. Makanya Oke. Muslim kalau di Jomnya datang Abang Firman itu apa katamu? Firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah kata menjadi manusia. Nah, terus setelah menjadi manusia, kenapa disembah perkataan itu? Perkataan ini apa? Lu dengar kan sedikit ya, Bas? Ya. Dengarkan Gila, Bas. Ya, saya dengar. Ini Firman itu kan kemerosok nih, sabda. tolong di mute ini kemerosok, nggak bagus nih suaranya nih. Aduh. Biar kalau ada yang lebih berisi sedikit, silakan. Firman itu apa coba? Firman itu kan sabda. Ya, sabda. Sabda itu apa? Perkataan. Oke. Terus Firman menjadi manusia itu menceritakan apa? Inkarnasi Allah yang Nggak jelas ini kata-katanya nih. Lo kok ada inkarnasi? Kan tadi perkataan. Kamu dengar dulu sebentar. Nah, perkataan itu apa? Perkataan itu apa? Perkataan Allah kan. Allah berbicara. Nah, perkataan itu apa? Perkataan itu telah menjadi manusia. Aduh, di mute dong. Tolong di mute, nggak usah Ya, ngomong itu. dibenerin dulu vokalnya supaya nggak mengganggu kuping. Anda mengatakan firman itu adalah perkataan yang menjelma menjadi manusia. Nah, perkataan ini apakah Bapak? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi menjelma menjadi manusia sehingga manusia ini disembah, gitu maksudnya? Halo, biar saya lanjutkan dulu. Juma, kau bisa nggak tenang ini? Aduh. Saya butuh orang yang mampu menjelaskan tentang firman, bukan yang hanya modal ngoceh. Kau terguncang kalau saya dengar. Udah, memang saya lagi guncang ini, lagi joget. Diet soalnya. Apa masalahnya? Santai. Kita lagi dialog kebenaran ini. Supaya umat di luar sana itu tercerahkan, kawan. Cara kami diam, ya toh, kan ada giliran. Itu lebih intelektual gitu loh diskusinya. Oke, silakan. Tapi saya mau mencerahkan. Anda itu mencerahkan, bukan mengaburkan, menerangkan. Ya, oke? Silakan. Firman itu adalah ayo. Kalau kau nanti enggak, kau nanti kan bisa bantah, ada waktunya toh. Oke? Silakan. Sudah bilang, inilah jadi balik lagi ke belakang. Saya sudah bilang, firman itu menjelma jadi manusia. Nuzul, itulah Yesus Kristus yang kami imani. Apa ini yang menjelma? Perkataan. Aduh, susah betul ngomong sama orang bodoh. Enggak, santai aja. Kalau Anda ditanya, santai. Jangan emosi. Yang menjadi manusia ini firman. Firman berarti perkataan. Perkataan menjadi manusia. Oke? Setuju? Lanjut. Kau bisa diam enggak sih? Enggak setuju enggak perkataan menjadi manusia? Dan apa saya bisa manusia? Suaranya masih kresek, masih ribut. Bang Geri, masih kresek tuh Bang Geri. Matiin dulu ininya, cabut kalau enggak. Perkataan menjadi manusia. Terus apa korelasinya dengan Bapak? Bapak ini perkataan. Dengerin dulu Juma. Kau bisa nggak diam? Kalau nggak bisa biar saya keluar gitu loh. Saya udah malas ngeladenin orang nggak berilmu gitu. Jangan terguncang, santai aja, santai. Jangan terguncang. Anda yang ingin memberikan sebuah ilmu, jelasin. Lu harus baik. dengar. Silakan. Jangan lu kerasukan dong. Iya. Silakan, ketika silakan. dijelaskan, Jangan lu mau kerasukan diam. Ya santai. Nggak ada yang kerasukan. Anda yang kelabakan menjelaskan ini. Oke? Jawab aja. Ya, jawab aja. Perkataan menjelma menjadi manusia. Oke, terus? Lu dengar dulu, lu dengar enggak? Ya, tapi kalau Anda hanya jualan obat, pasti saya bantah. Lu bisa dengar. Anda bukan di gereja ini. Anda lagi berhadapan dengan saya. Ngerti? Saya lanjut dulu. Jangankan Anda. Dosen saya aja kusuruh letakkan pulpen, saya menjelaskan di atas. Di depan papan tulis, ngerti? Iya, makanya lu tuh diam dulu. Suruh diam. Jelaskan aja dulu. Jelaskan. Ingat. Saya minta Anda menjelaskan, bukan mengaburkan. Apa yang menjelma menjadi manusia? Perkataan. Apa perkataan ini? Kalau sudah begini lebih bagus Kristen keluarlah. Saya keluar. Saya nggak suka. Jangan terguncang, santai aja, santai. Iya, santai. Jangan terguncang, santai aja. Perkataan menjelma menjadi manusia. Oke, lanjut. Silakan. Lu itu cuma bacotmu doang yang gede. Lu bacot lu doang yang gede.
Ini apaan sih? Nggak usah Justru jadi saya minta supaya Anda itu memberikan Iya, ilmu makanya di lu diam sini. biar orang terangkan. Oke, tapi Lu kalau Anda diam, tidak biar orang menerangkan, tapi terangkan, Anda biar lu mengaburkan, pasti saya dengar. bantah gitu. Lah, kalau nggak Jelaskan masuk sekarang di akal lu, perkataan baru lu menjadi bantah. manusia. Oke, lanjut, silakan, silakan. Perkataan menjadi manusia, silakan. Tolong saya kasih kuasa dong. Oke, saya diam. Tolong jelaskan perkataan menjadi manusia. Kemudian perkataan ini disembah. Silakan, lanjut. Kabur halilintarnya. Udah kabur 2 kali itu. Tadi Ya, kalau bisa kabur jawab gitu. juga tuh. Bang Pakai Geri, apa? silakan Bang Geri. Gini ya. Mulanya adalah firman. Ya, Harusnya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak dong. Kalau sudah dijadwalkan ya kita selesaikan dulu lah. Kalau ada kawan-kawan mau maju ya kita partner aja. Gimana? Lu dengar, lu ambil Ya yang udah satu. sekarang Silakan aja, Bang. Siapa Gantian Bang aja, Ferdi Bang, sama silakan. Bang Ya. Cuma aja. Bang Geri, Kepala Bang Geri. sukuan diam. Iya. Kepala suku damai diam. Silakan Bang Herdi sama Bang Cuma, silakan. Nah, pada mulanya adalah firman. Kepala suku diam. Oh, biar aja Pak Sugi. Biar dulu. Nah, silakan Bro, silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang gue mau tanya kau. Apakah saat lo berbicara, lo berkata-kata, apakah perkataan lo itu tidak mewakili lo? ya, mewakili saya. Betul. Karena saya memiliki kemampuan untuk berkata. Tapi apakah kemudian saya mampu menjelma menjadi perkataan saya dan perkataan saya kemudian menjelma menjadi manusia, makhluk lain, Tuhan pribadi itu maha lain? kuasa enggak? Buktinya Yesus ketika dia menjadi manusia maha kuasa enggak? Hah? Maha kuasa. Maha kuasa enggak Yesus ketika dia menjadi manusia? Maha Ayo. kuasa dong. Yesus Anda katakan maha kuasa? Coba Ada dalilnya? kamu tunjukin ke saya. Iya, Yesus maha kuasa. Bisa kan Ada nggak kamu dalilnya? tunjukin- Ada dalilnya? Saya Ada saya dalilnya, buktikan ada. bahwa ada Ada. dalilnya Yesus tidak maha kuasa. Ada dalilnya Yesus maha kuasa. Coba tunjukkan kepada saya. Coba kamu tunjukin ke saya Apa tuh? salah satu mujizat yang dilakukan oleh para nabi. Lah, Ketika kok larinya ke mereka- situ? Kok larinya ke situ? Dengar dulu. Ini kita sedang membahas tentang firman, dan firman itu adalah perkataan menjadi manusia dan manusia yang kau sembah sekarang ini. Kamu katakan Yesus maha kuasa. Saya minta dalilnya. Sebelum Yes, saya tunjukkan saya bahwa akan Yesus kasih- tidak saya maha akan- kuasa menurut Yesus. Saya akan kasih dalilnya. Lu dengar dulu. Silakan. Kekuasaan Yesus Mm-mm. ketika menjadi manusia, Ya. salah satunya adalah Hmm. ketika memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu pekerjaan yang dilakukan dari dirinya sendiri atau dari kehendak Bapa yang mengutus dia? Itu pekerjaan Yesus sendiri. Oh. Bagaimana dengan kesaksiannya Yesus? Kesaksian Yesus yang mana? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5. Nomor 36. Udah jauh dari topik Bro. Kita kembali. Enggak. Biar kita lihat. Apakah bagi-bagi roti itu dengan 2 roti kepada 5.000 orang itu adalah dari dirinya sendiri, atau itu adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadanya untuk ia kerjakan di depan manusia sebagai utusan Tuhan? Bro Suma. Silakan. Bro Kepala Suku, boleh saya selesaikan kurang sedikit lagi saya selesai, boleh? Oke. Jadi mungkin saya ulang lagi ya, Bro. Jadi di sini hanya masalah bahasa yang dipaksakan oleh manusia untuk memahami Tuhan, membahasakan Tuhan. Bentar ya, Bro. Bang Geri silakan masuk. Teruskan yang tadi. 30. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 nomor 36. 36. Ya, itu syahadatnya Yesus. Nggak boleh dirubah-rubah. Silakan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan
Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu. Juga yang kukerjakan sekarang itu dan itulah yang memberikan kesaksian tentang Bahwa? aku. Bro, Bahwa bro kepala suku, Bro Suma, kita lanjut Ya. besok aja ya, Bro, boleh? Boleh Bang Herdi. Sorry Bang Herdi ya. Ya, Sehat saya selalu, ini Bang. ya. Iya Bang, Bro iya Bang. kepala suku lanjut, Bro, ya. bahwa Bapa mengutus aku kan. Ya Bang Herdi. Ah, Selamat Bang. Oke, lanjut. bahwa Bapa mengutus aku kan. Nah, Kamu tahu Bapa di situ siapa? oh saya nggak tahu. Siapa kamu nggak Bapak tahu di kan? situ? Iya. Bapak itu siapa di situ? Halo? Bapa dalam ayat ini. Iya. Itu dirinya Yesus, dirinya sendiri. Oh, ya udah. Kamu dengar dulu. Iya. Baik. Iya. Coba kamu sekarang gini. Menurut kau Bapa itu nama pribadi apa nama gelar? Saya bacakan dalilnya kalau begitu ya. Iya, saya Tetapi udah baca aku ayatnya. dengar. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan aku kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itu yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa aku yang mengutus aku. Betul? Aku yang mengutus aku. Ya, betul. Lu baca Yehezkel, lu baca Yehezkel 39 ayat 7. Apa? Lu baca itu. Yehezkel ayat 39, Yehezkel pasal 39 ayat 7. Apa hubungannya dengan Yehezkel? Lu baca Yehezkel ayat 37 pasal 37 ayat 9. Yehezkel pasal 39 ayat 7. Apa hubungannya? Tadi kamu kan mengatakan, di situ kan Yesus mengatakan, aku mengutus aku kan? Iya. Terus? Aku mengutus aku, berarti Yesus sendiri yang mengutus kan? Iya. Nah, kamu baca Yehezkel pasal 39 ayat 7. Iya. Terus? Terus apa masalahnya di situ? Tadi kamu mengatakan Yesus aku mengutus aku, di situ kan berarti perkataan Yesus kan? Bukan, salah, itu diplesetin sama Bang Zuma itu. Diplesetin sama Bang Juma. Diplesetin sama Guru Zuma itu. Bukan diplesetin, Bang. Menurut pengakuan dia, Bapak di situ adalah aku. Pengakuan siapa? Paham ayatnya. Pengakuan abang saya tadi ini mengatakan Bapak di situ adalah Yesus. Benar kan? Iya. Nah, berarti aku mengutus aku kan? Iya, aku mengutus aku. Nah, itu pengakuan abang, saya nggak plesetin. Nah, terus apa masalahnya sekarang ke Yehezkel 39 nomor 7? Sekarang lu baca Yehezkel pasal 39 ayat 7. Oke. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus itu ya? Iya. Di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Terus apa masalahnya? Apa hubungannya dengan Yesus? Gak nyambung. Apa hubungannya Bang dengan Yesus, Bang? Tadi kamu mengatakan Yesus mengutus Yesus kan? Aku mengutus aku kan? Oh enggak. Anda yang mengatakan aku mengutus aku. Karena Bapak di situ adalah aku Yesus. Iya. Kan gitu, Bang. Berarti aku mengutus aku gitu. Aku mengutus aku. Iya. Lalu salahnya di mana? Salahnya di mana kalau Allah datang ke dalam dunia Allah mengutus Allah datang ke dalam dunia? Gimana ceritanya itu aku mengutus aku, Bang? Gimana ceritanya? Abang mengutus diri abang, gimana ceritanya? Nah itu Yehezkel pasal 39 ayat 7. Ini tidak ada berbicara mengenai utus di sini. Iya, memang itu tidak berbicara utusan. Iya, hanya karena ada kata aku gitu. Di Yehezkel pasal 39 ayat 7 itu enggak mengatakan mengutus, tapi di situ Allah berjanji akan menyatakan, memperkenalkan namanya. Iya, memang. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel. Iya, memang betul. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Tadi kamu mengatakan Yesus tadi kamu mengatakan Bapa mengutus aku kan? Aduh, Bang, saya menunjukkan bukti bahwa Yesus itu dengar dulu. Ini akarnya dulu. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa ketika dia menjadi manusia.
Anda Iya, mengatakan Yesus kan satu roti bisa membagi kepada manusia, banyak manusia. Nah, ternyata pekerjaan itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan yang membuktikan bahwa dia hanya utusan Tuhan. Bahwa Bapak yang mengutus aku. Lu dengar dulu. Yeskel pasal 39 itu kan nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Yehezkiel itu menunjukkan Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel. Nah, ada di mana? Pernah? Siapa? Apanya? Tuhan pernah memperkenalkan dirinya kepada siapa? Namanya kepada nabi-nabinya yang ada kepada Bani Israel. Juga kepada Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, nenek kakeknya Bani Israel, kepada Yakub, kepada Elizabeth, kepada Yahya, kepada Zakaria. Allah menyatakan diri kepada mereka. Sebentar, lu dengar. Terus di mana Allah memperkenalkan namanya kepada Yesus? Nah, Allah tidak pernah mengatakan namanya kepada Yesus. Nah, kamu tadi sendiri ngomong kayak gitu kan? Ya, Allah menyatakan diri kepada Yesus itu betul. Di mana ayatnya? Di mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu bukan utusan setan, dia itu utusan Allah. Dodol. Lo baca Wahyu, lo baca kitab Wahyu. Enggak usah jatuh-jatuh, enggak usah jatuh-jatuh. Kenapa ada kata dodol? Sementara saya enggak nyembah manusia. Sebentar, lu dengar dulu. Sabar, jangan terguncang. Kalau enggak saya kick dari sini kamu kalau jatuh-jatuhan. Enggak boleh jatuh-jatuhan. Lu dengar apa dia mabuk itu, orang mabuk kesian apa. Lu dengar, lu baca Wahyu 22 ayat 16. Iya, kenapa rupanya surah Paulus ini orang di Pulau Patmos ini kenapa dia? Apa yang Anda ingin jajakan di sini? Supaya lu bisa mengerti kata Bapa di situ. Iya, silakan. Bapak dilahirkan Maria gitu maksudnya. Apa yang Anda ingin jajakan dengan karangan orang yang ada di Pulau Patmos ini? Yang Yesus sendiri tidak tahu apa ini Wahyu, kitab Wahyu. Silakan. Apa yang Anda ingin katakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega? Itu? Silakan. Kita lihat siapa yang dodol. Ayo. Nggak nyambung. Tek tok di dinding diam di. Ingat ya Bang ya. Tadi kita lagi membahas tentang firman ya. Itu adalah kesempatan Abang sebagai seorang Kristen untuk memuaskan diri Anda, menjelaskan ke kami firman yang telah menjadi manusia itu apa gitu loh. Lu udah baca belum? Apanya? Itu yang lu baca itu. Kenapa rupanya ayat itu, dalil itu apa? Apa yang Anda ingin jajakan di sana? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Coba Anda baca. Silakan. Yang lebih pintar ini Bang Gundar Zuma. Yang lebih pintar. Aduh, tadi ada Erni tuh, Erni kabur lagi. Yang lebih pintar lah kayak gini. Itu ayat bohong itu. Yesus turunan Daud di mana? Buktinya Yesus turunan Daud. Al-Quran itu kitab bohong. Jangan Bang. Kita nggak boleh. Mau saya buktiin. Sebentar nanti kita buktiin. Ya kamu buktikan dulu. Silakan, Yesus nanti keturunan Daud di mana? Nanti saya akan buktiin kalau Quran itu bukan wahyu dari Allah pencipta. Yesus keturunan ya, Daud boleh Jar. Kapan ada waktu Anda boleh buktikan? Sekarang Anda dialog bisa. dengan saya. Sekarang juga bisa. Silakan. Oke, silakan buktikan. Kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan, silakan. Sebentar. Dengar. Saya belum bahas itu. Sebentar. Oh, kirain Anda ada ilmu untuk menjelaskan. Kaget saya, Bang. Aduh. Wah, ada orang Kristen tidak bisa baca Quran, tapi bisa membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Wih, Masya Allah, luar biasa. Umat terjemahan permanen. Silakan Bang, silakan. Lanjut yang tadi. Apa yang Anda ingin jual sekarang dengan lu baca Wahyu. Wahyu pasal 21.
Ya. Ayatnya yang Oh. kedua-dua. Pindah lagi, bukan Wahyu 22. Wahyu pasal 21 ayat 22. Oh, abang ternyata nggak tahu kitabnya sendiri. Tadi katanya Wahyu 22. Sekarang 21. Wahyu 21 ayat 22. Terus tentang Yerusalem itu apa maksudnya itu? Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba. Berhenti. Stop. Lu dulu. Nah. Ya. Lu udah mengerti kan kata Bapak itu siapa? Ya, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Bapak itu anak domba gitu maksudnya. Itu Bapak ayatnya itu di depan kamu. Iya, kamu ingin mengatakan bahwa Bapak itu ada. Lu baca ayat itu, lu baca. Ini ayatmu, ini datamu mengatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Nah, terus? Lalu Bapak itu siapa? Anak domba. Ya, Bapak itu Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Bait suci itu apa? Bait suci itu dikatakan di dalam ayatmu ini, di dalam kitabmu ini adalah Allah itu sendiri. Terus? Emang bait suci Allah itu seperti apa? Lu tahu? Kok tanyanya kepada saya? Kerajaan Allah itu seperti apa? Kok ngomong apa Anda ini? Ini pernyataan siapa? Tunggu. Mohon yang lain saya ingin tanya dulu ini teman kita ini. Ini perkataan Yesus atau perkataan siapa? Perkataan Yohanes. Oke, ini perkataan Yohanes di Pulau Patmos. Akurat mana dengan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini akurat mana dengan perkataan ini? Perkataan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30 sampai 32. Iya, itu akurat mana? Jawabannya ada pada Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Apa yang diterangkan di situ? Baca kau. Loh, kok saya yang baca? Emang itu kitab? Lo baca situ. Ya kamulah yang baca. Itu kan kitab. Lo baca aja. Lah, kamulah yang baca. Aku nggak ada Bible. Aku yang hafal-hafal aja yang ku tahu. Aku nggak hafal ayat selanjutnya, data selanjutnya. Silakan. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Ya, baca aja. Ayo. Apa yang dikatakan di situ? Musa juga menjadi Tuhan gitu maksudnya. Kalau kita mengutip ayat ini, berarti kamu harus mengakui Yesus itu sebagai seorang nabi. Atau Musa juga adalah seorang Tuhan. Ini kan dikatakan begini, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Berarti kamu harus percaya Yesus sebagai seorang nabi. Musa itu siapa? Musa kok siapa? Aduh, ngapain nanya soal Musa? Apa hubungannya? Kasih keluar saja ini, orang mabuk ini. Musa bila lepas salam. Bani Israel istabu Yeshua, lama istabu Yeshua. Bentar, Soeb. Nah, kalau begitu, kalau kamu mengutip ayat ini, tunjukkan bahwa Musa mengakui Yesus Tuhan. Jangan bang, itu ketinggian itu. Coba kamu tunjukkan kepada saya, Musa menulis nama Yesus. Di mana itu? Lu dengar. Tunggu. Lu dengar sini, lu dengar. Coba kamu tunjukkan kepada saya, Musa, kitabnya Musa bercerita tentang Yesus. Namanya Yesus ada nggak di Perjanjian Lama? Coba tunjukkan dulu. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Al-Maidah 46. Nah, kalau kamu mengutip ayat jangan itu, dulu ke situ. Kamu tunjukkan dulu di dalam Ulangan 18 itu nama Yesus tertulis di mana? Di situ kan seorang nabi. Nah, seorang nabi itu banyak. Iya, itu nubuat. Iya, nubuatan di mana nabi itu mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Membawa umatnya, kemudian memerdekakan umatnya dari penjajahan kejahiliaan. Layaknya Musa membebaskan umatnya dari penjajahan perbudakan itu Mesir. Nah, sekarang kamu tunjukkan nabi mana yang mampu membebaskan umatnya dari penjajahan Romawi dan Yunani itu sopo? Nabi-nabi itu menyelamatkan seorang nabi dari tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku
akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Berarti siapa yang dibangkitkan oleh Tuhan di sini? Tuhan Seorang atau nabi? Seorang Nah, nabi. Yesus nabi? Yesus nabi? Iya, Yesus bergelar nabi. Yesus bergelar atau memang nabi? Yesus bergelar nabi. Bukan nabi? Bukan nabi. Nenekmu kiper. Oh, bukan nabi, tapi Iya. udahlah, abang, boleh nggak saya mundur? Yang lain aja, bang. Aku sesak napas ini. Oh, lu akan mundur. Lu akan mentok di Iya, sini. saya kalah, saya nyerah. Lu akan mentok. Iya, saya nyerah. Ampun. Daripada saya melawak nanti di sini. Iya, saya nyerah. Udah cukup tahu. Nggak ada ilmu ya, ini mendingan Herni aja tadi itu udah masuk. Iya, nggak ada ilmu. Udah kawan, daripada saya melawak nanti kan Anda sakit hati. Saya yang lawan kan, kau, saya yang lawan lo. Saya akan tabrak ke lawan. Anda mengatakan Yesus itu nabi atau bukan? Yesus bukan nabi. Yang dibangkitkan itu siapa? Itu seorang manusia yang bergelar nabi. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper lah. Udah sana. Udah kawan, udah. Ini kita berdialog, bukan mau menghujat ya. Kita berdialog untuk mencerahkan umat, baik umat Islam maupun umat Kristen ya. Anda mewakili umat Kristen itu, kasihan Kristennya gitu. Anda mengatakan yang dibangkitkan nabi, tapi Yesus bukan nabi, tapi yang dibangkitkan adalah Yesus. Udahlah ya. Itu tinggalkan agama yang membuat Anda kayak begini ya. Karena nabi itu kan perdalam lagi pemahaman agama Anda dulu. Lo yang harus didalamkan lagi. Saya ulang kalau begitu, saya ulang. Yang dibangkitkan nabi atau bukan? Saya tanya lagi. Yang dibangkitkan nabi atau bukan? Lah nabi itu nama gelar apa sih? Nggak, saya tanya samamu. Kamu jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya samamu, yang dibangkitkan nabi atau bukan? Yang dibangkitkan itu seorang manusia yang bergelar nabi. Mana ada ayatnya seperti itu? Emang ada kambing bergelar nabi? Kamu pernah lihat ada ayam bergelar nabi? Hah? Kamu pernah ada ayam di rumah kamu bergelar nabi gitu? Selain Paulus? Buta huruf. Lalu nabi. Kamu yang buta huruf, tuyul. Kau ngajak kasar lagi saya. Saya tanya samamu, itu kitabnya agama Yahudi, kamu plesetin. Sekarang yang dibangkitkan itu siapa? Emang kamu pikir nabi itu apa, sosok apa gitu? Enggak usah kau ceramah-ceramah kayak gitu, berkhutbah ala gereja di sini. Saya tanya samamu, yang dibangkitkan itu nabi atau ayam? Seorang manusia yang bergelar nabi. Oke, seorang manusia yang bergelar nabi. Oke. Ya. Nah, sekarang Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Bergelar nabi. Bergelar nabi. Oke. Bapak pencipta langit dan bumi manusia. Bapak pencipta Bapak pencipta langit dan bumi namanya adalah Yesus. Manusia. Iya. Kamu ditertawakan kan? Lah, ini bukan salah saya. Aku bilang saya nyerah. Kamu masih nggak nyolot. Lu dengar dulu. Nah, apalagi sekarang gue mau tanya saya panggil ini Bang biar jelas nih Bang. Si saksi apa nih biar dia jelas nih. Iya, panggil saksi Yofa. Ketawa kita panggil saksi Yofa. Udah kawan, ntar kamu jadi bahan tertawaan. Kasihan teman-teman Kristen. Gue yang akan tabok kalian dengan kitab kalian sendiri. Ya udah, coba. Sampai di mana, badut? Baca Quran aja kagak bisa. Saya memang nggak tahu berbicara Arab. Terus ini bukan berbicara Arab, ini berbicara mengenai baca kitab. Memang itu kitab kamu, saya nggak tahu berbicara Arab, tapi saya paham Al-Quran. Oh gitu. Boleh saya uji, Anda paham Al-Quran atau tidak? Boleh saya uji. Kalau kamu paham, kamu berarti siap untuk ditanya. Kok kamu yang bertanya? Kamu paham Quran? Kamu paham Al-Quran? Saya tanya sama kawan, jangan ajarin saya kasar. Ntar lagi diprotes lagi nanti saya sama umat Islam. Bang Suma itu kasar. Coba saya tanya samamu, Anda ngaku paham Al-Quran? Jangan bertanya. Anda paham Quran? Anda paham Quran? Anda paham Quran? Paham. Oke, saya tanya ya. Saya tanya sama Anda. Bunuh diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Itu apa maknanya? Coba. Bismillah. Coba saya tanya, saya ulang. Tabarakalladzi biyadihi dengan subhan. Al-Fatihah ayat 1. Bisa dengar enggak? Lu katanya tahu, tapi so tahu Jerry. Anda paham Quran? Tolong tunjukkan perbedaan kata tabaraka dengan subhana, di mana terjemahannya sama-sama maha suci. Kenapa berbeda bunyi? Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dalilnya mana? Dalilnya. Antara tabaraka dengan subhana itu artinya maha suci. Kok beda? Iya, ucapannya beda. Itu apa ilmunya yang Anda bisa jelaskan kepada saya? Coba Silakan. tampilkan ayat Qurannya. Nggak perlu, kalau orang paham nggak perlu ditampilkan. Mau tampilkan ayat Quran. Nanti ditampilkan suruh baca nggak bisa pulang. Kamu bohong. Kalau saya tampilkan suruh baca gimana? Iya. Lu Tampilkan suruh baca. Suruh baca sih ya. Jadi buta ya, buta Al-Quran. Tampilkan yang nggak ada terjemahannya. Mending mundur kawan ya. Saya kasihan sama teman-teman Kristen yang lain yang di luar. Udahlah, ya belajar aja dulu. Ntar kalau misalnya saya kasar, saya diprotes sama saya teman-teman. tanya lu satu ayat aja, lu udah nggak bisa jawab. Atau baca. Ya, berarti saya harus belajar kitab saya. Iya, gitu, lu ya kan? belajar dulu. Sederhana kan? Beda dengan Anda yang mengaku paham Al-Quran kan gitu. Ayat 1. Coba bacain dong. Tuh, lu baca tuh. Coba baca dulu. Umat terjemahan mulai panik. Baca tuh. Karena di kampung saya kalau baca orang perterjemahannya dilempar rumahnya tengah malam. Iya. Ajaran baru. Kalau terjemahan dia baca terus. Udah ya kawan ya, mending belajar dulu. Setelah belajar, udah paham, baru kemudian kita dialog ya. Daripada lu yang belajar. Aduh, Jerry. Iya, saya juga belajar. Saya nggak ada henti-hentinya belajar. Siang malam saya belajar. Coba lu tampilkan QS Yunus ayat 90. Katanya bisa baca Al-Quran. Tampilkan ayat apa? QS Yunus ayat 90. Apa itu? Surah apa itu kawan? QS Yunus ayat 90. Tampilkan tampilkan. Masalah Firaun itu ketika meninggal itu ya. Udah biarin aja, suruh baca Arabnya. Ya, suruh baca tuh. Ayat 90. Ayat 90. Oh, udah itu dia. Nah, udah baca. Silakan. Nah, ayat itu kan kisah di mana? Dibaca dulu, Legion. Nenek Mukiter, orang kanannya itu tahu baca. Saya nggak baca itu, saya langsung ke ini. Berarti kau yang berbahasa Arab. Kau nggak paham Al-Quran, tapi kau tahu mau ngajarin Al-Quran. Jangan samakan Al-Quran dengan Lembaga Biblos Indonesia, Legion. Indri, coba lu tampilkan terjemahannya. Enggak ada. Jangan kebiasaan makan terjemahan. Katanya paham Quran. Paham Quran. Paham Quran atau paham terjemahan? Yang mana yang benar? Terjemahannya coba kamu tampilkan. Kalau cuma terjemahan, anak PAUD pun lebih hatam dari kamu, Legion. Udah kawan. Terjemahannya mah tampilkan. Sudah sayang, sudah sahabat. Bang Juma. Namanya siapa sih ini? Namanya Jerry. Namanya siapa? Jerry. Tampilkan terjemahannya. Udahlah kawan Gary ya, saudaraku Gary udah. Terjemahannya. Lu kalau kepengen main thread, mendingan main thread dulu ya. Setelah main thread baru kita debat. Gitu.
Saudara Giri, mending kita bincang yang lain. Lu nggak mau tampilkan terjemahannya? Gua akan sikat lu sama ayat itu. Indri. Tapi tadi Anda mengatakan Anda paham Quran, kok larinya ke terjemah? Makanya saya minta ayat itu. Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Kalau lu mau bicara tentang Tuhan, saya minta ayat itu. Enggak, tunggu, saya jawab dulu. Jawab dulu dong. Lu tadi kan bilang, lu bahas tentang itu kan Tuhan kan. Saya minta ayat itu, lu tampilkan terjemahan. Enggak, saya minta pernyataan Anda. Anda paham Al-Quran atau Anda paham terjemahan? Kalau lu paham Al-Quran, lu belum tentu berasumsi bahwa Al-Quranmu itu murni wahyu dari perkataan. Aduh, bukan ke situ kawan, bukan. Saya serius nanya, Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Biar kita dialog. Kalau paham terjemahan, ayo kita bahas terjemahan. Paham Al-Quran atau terjemahan Anda ini? Coba tampilkan sini terjemahan. Enggak, saya minta Anda jujur. Kalau Anda pahamnya terjemahan, kita bahas terjemahan. Iya, lu tampilkan bahasa Arabnya sama terjemahannya. Tadi katanya paham Al-Quran. Anda paham Al-Quran atau paham terjemahan? Tampilkan aja biar jangan gengsi. Kayak saya, wahai Bang Suma, apakah Anda bisa bahasa Ibrani? Saya nggak bisa, tapi saya sedang belajar. Bahasa Yunani bisa Anda? Saya nggak bisa, tapi saya sedang belajar. Nah sekarang apakah Anda bisa bahasa Quran? Apakah lo bisa bahasa Ibrani? Saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya sedang belajar. Bedanya Anda mengaku paham Al-Quran tadi. Berarti lo juga baca Alkitab itu hanya dari terjemahan, benar kan? Lah kan memang kitabmu di Indonesia ini hanya terjemahan. Hah? Emang ada bahasa Ibrani kitabmu di Indonesia ini? Emang Quranmu tuh nggak ada terjemahannya? Lah saya bukan tidak belajar terjemah, tapi saya belajar original teks lalu kemudian memahaminya dengan terjemahan. Kalau lo mengatakan lo memahami original teksnya, tidak ada umat Islam belajar terjemahan, itu yang perlu kau tahu. Iya, kami umat Islam tidak ada belajar Quran dengan terjemahan, tidak ada. Dari kecil kami diajari baca Quran original teks. Iya, gue tahu. Nah sekarang sebenarnya begini loh, Bang, nggak usah gengsi, akui aja. Anda nggak paham Quran, Anda hanya paham terjemah. Nggak usah gengsi, supaya kita bahas terjemah gitu aja kok, sulit. Kita bahas terjemah atau bahas Al-Quran? Ayo. Mau bahas kita bahas Al-Quran atau bahas terjemah? Mau bahas terjemahannya, mau bahas itu apa? Saya tanya abang, kapasitas abang itu mampu membahas Al-Quran atau hanya mampu membahas terjemah? Itu dulu supaya kita sepadan gitu loh bang. Sama aja kayak lo kan. Allahu Akbar. Anda mengaku paham Al-Quran, tapi ternyata Anda tidak paham. Nah saya minta Anda ngaku Anda mau bahas terjemahan atau bahas original teksnya. Nah, sama aja kayak lo bikin malu ini orang. Lo kok jadi sejak kapan saya ngaku paham bahasa Ibrani? Sejak kapan? Iya benar, sama aja kayak gue kan. Tapi abang kan ngakunya paham Al-Quran tadi. Kalau paham Al-Quran, dengar, kalau Anda paham Al-Quran berarti Anda paham ilmu yang digunakan memahami, menjelaskan, menerangkan ya Al-Quran. Iya, itu kalau paham Al-Quran. Makanya gue minta terjemahannya. Berarti Anda nggak paham Al-Quran. Anda hanya paham terjemahan. Berarti lo juga gitu. Nggak paham sama Alkitab, hanya paham sama terjemahan, begitu kan? Karena kitab Anda memang hanya terjemahan, gitu loh bang. Kalau lo mengatakan Jerry, ini aduh bang, Anda terjemahan, tapi lu suruh baca ini dulu. Abang, kitab abang itu tidak menyertakan original teksnya. Jadi kami membacanya cuman terjemahannya. Andai kan ada original teksnya, kami pun baca. Justru original teks Al-Quranmu itu baru pada samanya. Kamu jangan susah kali lah kalau orang-orang ini, bang. Kalau sudah sifat sombong yang dikedepankan, dialog itu nggak akan pernah bisa terjadi. Akui aja Anda hanya bisa penerjemahan. Udah, Al-Quran itu adalah original teks.
Yang terjemahan itu adalah yang bahasa Indonesia. Itu adalah pemahaman manusia terhadap Al-Quran. Nah sekarang kita mau bahas Al-Qurannya, firman Allahnya, atau perkataan manusianya yang terjemah. Yang mana ini Bang? Apakah menurut lo terjemahannya itu salah? Udah. Alamak, ini bukan berbicara mengenai salah atau benar. Ini kita mau membahas kalamullah atau membahas perkataan manusia. Apakah emang kamu pikir Astagfirullahaladzim. Sudah. Kamu lawan anak-anak kecil aja lah kalau kayak gitu. Kembali ke dia. Sudah benar Bang Usman. Sudah nggak level. Mundur aja. Bang, ini tidak usah. Ini orang-orang Kasih sama Indri, Bang. Kasihan teman-teman di sini udah nunggu dialognya, mau ngapain aja ini. Mundur aja. Jelas juga Anda ini ya. Indri, bantu jelasin ke Tritunggal ini, Indri. Ada Bang Juma nih, Indri. Indri. Jelasin apa? Itu reinkarnasinya Itu apakah Yesus itu adalah Allah? Jelasin. Kalian itu nggak bisa membuktikan. Apakah Yesus adalah Bapa? Udah di mute aja, di mute ini nggak ada ilmunya. Tolong saya dikasih co-host dong. Dari tadi nggak dikasih co-host, Sen. Ini sudah nggak bisa diapa. Karena apa? Pengakuan terjemah dengan Al-Quran aja dia nggak mau ngaku. Susah untuk jadi berarti terjemahan Al-Quran salah dong. Bukan. Jadi gini ya saja. Kamu buktikan satu ayat saja. Biar diskusi ini berlanjut. Satu ayat terjemah atau Al-Qurannya. Biar Bang Zuma itu punya kepastian mau bahas terjemah Al-Quran. An-Nasihat 24. Bukan. Dia mau menampilkan. Suruh dibaca ayat. Tadi Yunus, sekarang pindah lagi. Tentukan dulu Anda mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan Al-Quran itu dulu. Kok sibuk kali sana kemari. Makanya aku tanya kalian, apakah terjemahannya itu salah? Terjemahan itu tidak salah. Tapi dengar, terjemahan itu perkataan manusia. Sesempurna-sempurnanya perkataan manusia, pasti ada kesilapan di dalamnya. Kalau kalamullah itu tidak ada kesilapan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Makanya Al-Quran itu kadang mengalami perubahan terjemahan, revisi terjemahan. Berarti apa? Terjemahannya salah. Berarti kamu menyalahkan terjemahannya dong. Batasan bahasa Astagfirullahaladzim. Sejak kapan saya menyalahkan terjemah? Saya katakan terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami firman Allah. Begitu loh. Firman Allah ini kan datangnya kepada bangsa Arab, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bukan orang Arab. Nah, untuk memahami isinya, maka salah satu ilmu yang digunakan adalah terjemah. Ada nahwu saraf, ada balaga, ada i'rab, ada tafsir dan seterusnya. Lu nggak usah Lu punya ilmu apa untuk membahas Quran? Sini kau. Pakai Bible aja, pakai Bible. Nenekmu kiper lah kau, 7 turunan kau, nenekmu kiper. Indri. Tinggal aja Bang, daripada di Udah, umat terjemah kamu nggak usah lu nggak bisa ketemu, lu nggak bisa berdebat sama saya. Kamu jelasin. Memang nggak bisa. Yesus itu adalah Tuhan. Memang nggak bisa saya berdebat dengan kamu, nggak bisa saya. Ampun. Dan dari awal saya bilang saya ampun. Udah guru, kami yang di luar ini yang dengerin jadi geli. Iya, kan udah aku bilang, memang saya nyerah sama kamu dari tadi kan. Aku nggak bisa. Gak ada ilmu itu Bang, gak ada ilmu dah. Bang Juma. Gak ada ilmu. Iya Bang. Izin Bang Juma. Silakan abangku. Pak Herdi tidak mengurangi rasa hormat. Anda itu masih jauh untuk berdialog, apalagi berdebat dengan guru besar kami, Juma ini. Jadi, pertanyaan cuman satu aja. Coba ceritakan Bibelmu itu, sejarah Bibelmu itu aja pun mungkin Pak Herdi ini nggak menguasain. Gitu loh. Bang Jerry, Bang Bapak Rambe. Jerry Pung. Jerry. Ya Pak Jerry, tolong dulu historinya, sejarahnya. Mungkin saya yakinnya dari dialogmu tadi Pak Jerry ini nggak tahu. Kalau tahu, tidak mungkin debat seperti ini. Kalau soal kemampuan, dialog baru kemarin malam kita dialog
indah, sangat baik, bagus. Benar. Saya pantau dengan adanya 3, 1 Trinitas, 1 Saksi Yahova, dan Bang Juma. Dialog itu lancar, baik, bagus. Soal kepercayaan Pak Herdi, silakan kepercayaanmu itu. Demikian juga Bang Juma Muslim. Akan tetapi di sini dialog itu untuk edukasi, mempertebal iman, memperdalam ilmu. Begitu Bang Jerry. Terima kasih Bang Juma. Lanjut. Oke Bang, saya kira kalau belum ada teman Kristen yang lain, kita sudahi dulu. Ada Bang. Utamanya Meme saya panggil. Kita ganti sesi aja dulu. Oke. Ini kita akhiri dulu, sudah 2 jam lebih. Dulu ya. Oke, silakan Bang, ditutup aja Gurunda Ahisugi. Fadl. Oke, ya saudaraku sekalian, terima kasih sudah menyaksikan live di malam ini ya. Mudah-mudahan apa yang Anda saksikan di live malam ini ada hikmah untuk kita semua, sehingga kita lebih paham lagi dengan agama kita. Ya, itu saja. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.